Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad. Saudara-saudaraku sekalian, sebelumnya saya ucapkan selamat menjalani bulan puasa, bulan suci Ramadan. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan, kesejahteraan, pengampunan dan pembebasan dari api neraka. Semoga kita dan keluarga kita, istri dan anak keturunan kita, kedua orang tua, saudara-saudara sekalian, kaum muslimin, serta para leluhur kita. Saudaraku, tak bosan saya sampaikan bahwa kita harus bertaubat nasuha. Jadi inti daripada berguru kepada mursyid adalah bagaimana kita bertaubat nasuha, bagaimana mengenal diri, bagaimana mengenal guru sejati, dan bagaimana beribadah yang sebenarnya. Awal-awal kita harus melakukan taubatan nasuha. Taubatan ini artinya kembali kepada Allah. Jadi apa yang kita miliki harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya di dunia ini tidak ada yang kita miliki. Kita dilahirkan tidak membawa apa-apa dan kelak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dibungkus dengan kain kafan. Artinya tidak membawa apa-apa juga, hanya dibungkus kain kafan. Jadi untuk apa kita untuk apa kita belajar jika taubatan nasuha itu belum kita laksanakan. Selama kita tidak bertaubatan nasuha, maka kembali kepada ungkapan bahwa Allah akan menghakimi kita dengan sebuah firman-Nya yang disampaikan oleh para guru kita bahwa kelak jika engkau tidak mengenal Allah aku di dunia, maka kelak kamu tidak akan mengenal aku di akhirat. Jika kamu datang kepadaku dengan membawa amal, maka amalmu akan kutimbang. Jika kamu datang kepadaku dengan ilmu, maka ilmumu akan kutimbang. Jika engkau datang kepadaku dengan aku, maka segala sesuatunya itu adalah urusanku. Jadi disitulah keutamaannya atau titik awal daripada taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu hakikatnya adalah kembali. Pernah juga seorang guru dari Jawa Timur, tapi asalnya dari Kabupaten Wajo. Beliau berceramah di masjid dekat rumah saya bahwa untuk kembali kepada Allah itu kita harus memperbaharui iman kita. Jadi setiap saat kita harus memperbaharui iman. Bagaimana caranya memperbaharui iman menurut sang guru? Yaitu ucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Secara logika, waktu itu saya menerimanya karena masuk di akal, karena
orang yang mau masuk Islam itu pertama-tama harus mengucapkan ikrar 2 kalimat syahadah. Artinya setiap kita mengucapkan 2 kalimat syahadah, maka seluruh dosa-dosa kita sebelumnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pemahaman yang saya dapatkan dari sang guru. Tapi dari guru lain yang mengajarkan tentang taubat dan nasuha, setelah kita kembali kepada Allah, artinya mati sebelum mati, kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada lagi, artinya segala sesuatu yang ada melekat pada kita itu adalah milik Allah semata, hakikatnya milik Allah, dan kita hanya menjadi pengguna atau pemakai. Setelah kembali, jadi kalau kita sudah mengembalikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita lakukan itu adalah bukan lagi kita yang melakukan. Semuanya kita kembalikan ke kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upayaku kecuali daya dan upaya Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara hakikat saya tidak bisa. Yang bisa hanya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku kaum muslimin, setelah kita bertaubat nasuha, yang perlu kita garis bawahi setelah melaksanakan taubatan nasuha adalah mendirikan sholat. Jadi sampai kapanpun kita wajib mendirikan sholat. Pemahaman sholat ini dipahami oleh beberapa orang bahwa sholat itu adalah zikir. Artinya setiap saat kita ini sholat karena berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi di pemahaman yang saya dapatkan dari guru-guru saya, bahwa sholat itu tetap harus dilaksanakan secara syariat, harus tetap dilaksanakan 5 waktu. Artinya zikir itu mengingat, artinya kita betul mengingat Allah 24 jam, sekiranya 24 jam, sambil kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, tetap kita harus sholat. Karena pembeda dari orang-orang yang beriman adalah melaksanakan perintah Allah. Perintah Allah itu jelas bahwa kita harus sujud bersama orang-orang yang sujud, ruku bersama orang-orang yang ruku. Artinya secara syariat tubuh kita masih makan, tubuh kita masih haus, butuh masukan makanan dan minuman, juga melakukan aktivitas seperti orang-orang yang bersyariat. Jadi banyak yang menganggap bahwa sholat itu adalah zikir. Artinya di pemahaman para guru-guru kita bahwa ada istilah sholat yang tidak putus. Sholat yang tidak putus itu di pemahamannya adalah zikir mengingat Allah. Itu hakikatnya sholat adalah zikir. Tapi gerakan sholat itu yang orang selalu menyampaikan ke teman-teman bahwa sholat itu intinya adalah mengingat apa yang dilaksanakan oleh orang syariat itu adalah gerakannya. Tapi di pemahaman saya bahwa gerakan sholat itu wajib, karena itulah yang didapatkan Rasulullah, itulah yang diperintahkan kepada Rasulullah untuk menyampaikan kepada umat manusia.
bahwa orang-orang yang beriman itu wajib mendirikan sholat 5 waktu. Secara logika, untuk apa malaikat Jibril turun ke bumi menyampaikan perintah Allah untuk melaksanakan sholat sesuai dengan yang diperintahkan? Untuk apa lagi Rasulullah sholat 5 waktu kalau beliau menganggap bahwa berzikir itu adalah sholat? Beliau lah orang yang bermarifat, maka sepantasnya lah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW mengikuti syariatnya. Saudara-saudaraku, kita harus banyak mengambil hikmah dari kehidupan kita, karena dari hikmah itulah yang membentuk pribadi kita. Artinya di setiap kejadian ini, setiap bagian-bagian kehidupan kita adalah peristiwa-peristiwa yang mengandung hikmah. Jadi mungkin saat ini saya belum dapat menjelaskan secara terbuka karena belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya kita sebagai umat manusia adalah perlu untuk selalu kembali kepada diri kita. Ini juga yang perlu kita luruskan, bahwa beberapa waktu lalu saya pernah membaca stiker berisi tulisan bahwa menghadirkan Allah dengan zikir la ilaha illallah. Itu kalimat itu menghadirkan Allah lewat kalimat la ilaha illallah. Itu menurut saya di pemahaman syariat dahulu dikatakan bahwa menghadirkan Allah itu berarti Allah berjarak dengan kita. Tapi setelah Allah memberikan pemahaman bahwa kalimat itu kurang tepat karena Allah tidak pernah kemana-mana, yang sebenarnya menjauh itu adalah makhluknya yang menjauh. Jadi sebenarnya bukan menghadirkan Allah, tapi menghadirkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tapi sesuai dengan keterangan guru-guru kita bahwa amalan yang langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah salawat. Jadi selama ini saya mengamalkan salawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad itu tidak memiliki batasan, karena batasan itu menjadi belenggu. Artinya kalau kita membelenggu diri dengan amalan ibadah yang dilakukan oleh para guru kita, pendahulu kita, itu adalah belenggu. Tapi itu juga bisa menjadi motivasi untuk melakukan amalan ibadah. Tapi hakikatnya selama ini kita diajarkan oleh para guru-guru kita bahwa kita harus beribadah seikhlasnya. Jadi kata-kata seikhlasnya itu dengan ikhlas ya. Dengan kata ikhlas itu kita tidak perlu mempunyai batasan-batasan, harus mencapai sekian kali, berapa kali, atau sampai ratusan, ribuan, puluhan ribu. Menurut saya, di pemahaman saya, bahwa itu tidak perlu. Tapi kita harus menyadari
bahwa kelak di kemudian hari pada saat kita telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh amalan kita itu dipertontonkan eh, oleh Allah Subhanahu wa taala di mana tempat kita kembali, dan bagaimana artinya bagaimana masa depan pada saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan diperlihatkan bagaimana masa depan kita dan bagaimana masa lalu kita. Jadi dengan melihat masa depan, kita akan menyesali masa yang lalu. Artinya kalau misalnya saat ini saya beribadah melalui kalimat salawat sallallahu alaihi Muhammad misalnya dalam sehari cuma 10 kali, kelak pada saat saya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala terus diperlihatkan kenikmatan dari membaca salawat tersebut, pasti akan saya menyesali kenapa cuma 10 kali. Mungkin pada saat itu saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah kembalikan saya ke bumi untuk lebih banyak lagi beribadah kepadamu. Demikian pula misalnya kita bersedekah, misalnya sedekah kita setiap hari itu adalah 1000, terus pada saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan diperlihatkan amalan sedekah kita akan menyesal, kita akan meminta kepada Allah untuk dikembalikan ke bumi untuk lebih bersedekah lebih banyak lagi. Itulah manusia yang selalu disertai dengan penyesalan dan ketidakpuasan. Itulah tipuan dunia. Jadi hikmah dari jumlah amalan yang diajarkan oleh para guru-guru kita itu ada hikmahnya, karena kelak kalau kita misalnya beribadah semacam salawat Jibril 1000 kali itu rutin kita laksanakan, kelak kita akan diperlihatkan kenikmatan dari ibadah tersebut, dan kita akan menyesali kenapa cuma 1000 kali per hari kita laksanakan zikir salawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad. Saudaraku, kita akan membahas juga tentang ini, pintu taubat. Pintu taubat itu pada saat manusia telah ditarik ruhnya, setelah ruhnya sampai di leher, itu pintu taubat sudah ditutup. Hikmah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah telah menggambarkan kepada kita melalui firman-Nya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad, itu jika ada yang hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku sangat dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher. Kenapa disinggung masalah leher? Karena pada saat itu di pemahaman saya ini bukan, ini pendapat saya yang diberikan pemahaman kepada saya, bahwa kenapa disinggung masalah urat leher itu kita kaitkan dengan pintu taubat. Pintu taubat itu akan tertutup pada saat ruh kita sudah di leher. Kenapa dia ditutup pada saat itu? Karena menurut pemahaman yang saya diberikan adalah pada saat kita sudah di leher itu, kita akan mengenal, oh ternyata ini, selama ini saya salah, oh ternyata ini, atau mungkin, oh alhamdulillah, ternyata dia. Pada saat ruh kita sudah di leher itu, penglihatan kita akan artinya disitulah momen kita akan terpesona, terbelalak, atau menyadari, atau bagaimana, seperti percakapan ikan dengan ikan di lautan samudra, yang mana pada saat itu ikan A, misalnya ikan A sama B ya, ikan A bertanya kepada ikan B bahwa kita ini tinggal di mana. Ikan B menjawab, kita tinggal di dunia. Terus ikan A
dia dia memahami manggut-manggut, terus dia pergi. Kita maaf ya, saya ulangi, percakapan ikan A dan B. Ikan A bertanya ke ikan B bahwa kita ini tinggal di mana. Ikan B-nya menjawab bahwa kita tinggal di air. Ternyata setelah percakapan tersebut, ikan A berkelana ke lautan lepas di samudra. Terus dia melompat ke luar untuk menghirup udara. Di situ ikan A terpesona. Oh, ternyata kita hidup di lautan. Lautan itu adalah kumpulan dari air. Jadi selama dia di dalam lautan, dia menganggap bahwa dia tinggal di air, tapi ternyata di lautan. Itulah mungkin gambaran dari ruh kita di perbatasan dari laut dengan udara itu kita anggap sebagai leher perbatasan antara udara lepas sama lautan lepas. Batasannya itu adalah kita umpamakan leher. Jadi pada saat ruh kita ada di leher tersebut, kita akan diperlihatkan, oh ternyata kalimat Allah meliputi segala sesuatu. Di situ kita akan menyadari, terus kita akan meminta ampun. Itu sudah tidak diterima lagi karena pintu taubat sudah ditutup. Tidak ada lagi yang bisa kita minta kepada Allah kecuali apa yang telah kita lakukan di dunia. Kemudian beberapa hari yang lalu, beberapa tahun yang lalu ya tepatnya, di tahun baru saya berlibur di satu daerah di wilayah Sulsel. Di situ pada malam tahun baru saya diberi pemahaman kenapa manusia itu tepatnya kenapa Allah dikatakan maha besar. Allah maha besar itu karena kita kembali kepada konsep bahwa pada buku The Secret dan Quantum Ikhlas dikatakan bahwa sebenarnya di muka bumi ini kita sendirian ya, kita sendiri. Kita hidup di dunia ini sendiri. Hijab Allah dari manusia itu adalah manusia lainnya. Artinya dengan adanya manusia lain, maka Allah terhijab. Hijab berikutnya, setelah kita menganggap manusia lain itu tidak ada, yang ada hanya aku, maka hijab yang kedua itu adalah diri kita yang selalu merasa ada. Kalau misalnya kita telah menyerahkan diri kita, maka hijab Allah akan terbuka lagi. Seperti itu. Pada saat dari sekian itulah jadi makna Allah Maha Besar itu dari jumlah manusia yang ada di muka bumi. Karena satu manusia itu meliputi seluruh bumi, seluruh alam semesta, bumi, langit, dan beserta isinya. Satu manusia. Terus bagaimana dengan manusia satunya lagi? Kalau sekiranya kita menganggap bahwa misalnya saya dengan Anda itu adalah manusia juga, berarti Anda juga meliputi alam semesta, langit dan bumi. Jadi kita kembali ke rumus matematika, A iris B iris C. Jadi kumpulan dari beberapa manusia itulah satu orang manusia saja. Itu bagaimana besarnya alam semesta ini. Itulah gambaran bagaimana besarnya Allah Subhanahu wa taala. Itu dipadukan dengan manusia-manusia lain, A iris B iris C sampai miliaran orang. Itu merupakan dunia, setiap orang punya dunia masing-masing. Nah, ada firman Allah yang mengatakan bahwa membunuh satu manusia
sama dengan membunuh umat manusia, seluruh umat manusia. Menyelamatkan satu manusia sama dengan menyelamatkan seluruh umat manusia. Seperti itulah, karena satu manusia meliputi alam semesta bumi dan isinya. Jadi kalau ini kurang dipahami, mungkin kita kembali kepada sebuah kalimat yang terkenal tentang merubah diri. Pada saat mudanya seorang ilmuwan, dia ingin mengubah dunia dengan cara merubah dunia, tapi tidak berhasil. Kemudian dia memperkecil skala perubahannya, itu adalah merubah masyarakat yang ada di sekitarnya. Ternyata tidak bisa, karena itu tidak berada dalam kendalinya. Nanti pada saat beberapa kemudian dia kecilkan lagi skalanya, dia akan merubah seluruh keluarganya. Tapi kita sadari bahwa di setiap keluarga pasti ada yang pro kontra ya. Artinya di dalam keluarga itu pasti ada perbedaan. Jadi pada saat dia mau merubah keluarganya tidak bisa, gagal. Jadi pada saat dia sakit menjelang ajalnya, dia baru menyadari bahwa untuk merubah alam semesta ini ya harus merubah diri sendiri. Artinya kalau misalnya saya baik sama orang lain, bagaimana mungkin orang lain tersebut tidak baik sama saya? Kalaupun dia berbuat baik, tidak baik kepada saya, kelak dia akan diberikan perubahan untuk berbuat baik kepada saya. Jadi kuncinya kalau saya baik, insya Allah orang lain juga baik. Artinya kita kembali kepada slogan Setia Hati Terate, bahwa maksud saya baik, kalau kamu terima tidak baik, saya terima. Artinya semua baik dan tidak baik itu adalah bagian daripada takdir, dan takdir itu adalah bagian daripada iman, rukun ke-6, yaitu percaya kepada takdir, apakah takdir kita yang baik atau takdir yang buruk. Jadi kita tidak perlu sebenarnya tidak perlu bereaksi terhadap hidup ini, karena Allah sudah memperingatkan dari awal bahwa kita harus menerima takdir. Takdir itu terdiri dari baik dan buruk. Jadi apa yang telah terjadi sama kita harus terima bahwa itulah ketentuan Allah, ketetapan Allah. Perlu juga saya singgung adalah perbedaan takdir dan nasib. Beberapa kali saya membaca di media sosial penjelasan atau kajian tentang perbedaan nasib dan takdir. Di pemahaman saya ada itu, nasib itu adalah ketentuan. Ketentuan itu bisa diubah-ubah. Ketentuan itu bisa diubah. Takdir itu adalah ketetapan. Artinya ketetapan itu sudah tidak bisa diubah lagi. Artinya misalnya di masa depan kita akan menjadi pejabat, itu sudah takdir yang rahasia Allah. Tapi itu merupakan nasib kita, tergantung nasib kita. Kalau kita melaksanakan dengan baik, maka takdir itu akan sampai. Tapi kalau misalnya kita sudah bekerja dengan baik terus itu tidak sampai, berarti itu takdir kita untuk tidak menjadi kepala daerah, misalnya jadi bupati ya. Nasib itu adalah ketentuan. Ketentuan itu bisa diubah, bisa tidak. Takdir itu adalah ketetapan, artinya sudah terjadi. Kita harus, jadi dalam Al-Quran dikatakan merubah nasib, bukan merubah takdir.
merubah nasib, tidak akan kubah nasib suatu kaum kecuali dia mengubah dirinya sendiri. Artinya salah satu cara untuk merubah nasib adalah menjalani apa yang menjadi ketentuan dengan ikhlas, dengan berdoa, selalu berdoa, karena yang bisa merubah nasib itu adalah doa. Doa itu memberikan energi positif untuk memberikan kekuatan positif kepada kita untuk melaksanakan apa yang mestinya kita laksanakan dengan ikhlas. Jadi pemahaman saya tentang nasib itu adalah sebuah ketentuan yang bisa berubah, sementara takdir itu adalah ketetapan yang sudah tidak bisa diubah lagi. Artinya sudah terjadi. Mengenai masalah takdir kita di masa depan, itu masih bisa dikatakan sebagai nasib. Artinya Allah memberikan kepada kita itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi di pemahaman saya ya, Allah itu maha adil, sesuai dengan namanya maha adil. Jadi apa yang Allah itu memberikan secara sempurna kepada hambanya, tapi ada beberapa fase yang harus kita lewati. Kalau kita bersungguh-sungguh dengan tepat, apa yang Allah janjikan itu diberikan. Tapi kalau kita menjalani dengan apa adanya, maka keadilan Allah tetap akan diberikan kepada kita di masa yang akan datang. Jadi Allah itu memberikan dua wadah di hati kita, yang sebagaimana dikatakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada sepotong daging di dalam diri kita yang jika dia baik maka baiklah seluruh diri kita, kalau buruk maka buruklah kita. Itu adalah hati. Di dalam hati itu ada dua wadah. Wadah itu adalah wadah takwa dan wajah fujur. Artinya fujur itu adalah semacam membangkangnya. Artinya baik dan buruk. Baik itu takwa, baik buruk itu fujur. Jadi Allah memberikan pilihan, apakah kita memilih jalan A atau B. Itu tergantung dari kualitas fujur dan takwa kita. Yang fujuraha wa taqwaha yang disampaikan oleh Hatib di setiap sebelum sholat Jumat, ya. Para Hatib selalu menyampaikan kepada kita untuk mendorong kita menghindari sikap fujur dan melaksanakan sifat takwa. Fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah memberikan semacam akal untuk bisa membedakan yang mana baik yang mana buruk. Itulah manusia yang baik adalah bagaimana dia belajar untuk menjadi manusia yang berbudi luhur dan tahu benar dan salah. Itu adalah manusia yang beruntung karena bisa belajar untuk melakukan akhlakul karimah, melakukan perbuatan yang berbudi luhur dan dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah, tahu benar dan salah. Jadi saudara-saudaraku, banyak hikmah yang perlu kita ambil dari setiap fase kehidupan kita. Yang saya ceritakan adalah hikmah dari kehidupan saya, tapi saya berharap supaya semoga kita semua saudara-saudara sekalian
diberikan hikmah, taufik dan hidayah, diberikan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudara-saudara yang menonton video ini diberikan Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman dan penghayatan untuk menjalani hidup sebagaimana mestinya, melakukan taubatan nasuha dan melakukan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudara-saudaraku sekalian diberikan rezeki yang berlimpah, diberikan kemudahan hidup, diberikan kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kepada saudara-saudaraku sekalian, semoga kita menjadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yaitu kembali kepada makna Muhammad. Muhammad itu adalah bermakna yang terpuji. Yang terpuji itu semacam sifat yang terpuji. Jadi jika saudara-saudaraku melakukan akhlakul karimah, itu insya Allah mudah-mudahan termasuk ke dalam golongan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita dapat dipertemukan di video berikutnya dengan segala kerendahan hati. Dimohon untuk membantu channel ini untuk like dan subscribe, membagikan kepada teman-teman yang lainnya. Mungkin kedepannya kita akan melanjutkan diskusi. Mudah-mudahan bantuan saudara-saudaraku untuk menghidupkan channel ini menjadi lebih baik. Kedepannya sudah bisa mendapatkan tim tersendiri. Semoga kedepannya kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala majelis ilmu, majelis yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, majelis yang selalu saling mengingatkan untuk selalu tunduk taat dan patuh kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dipertemukan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak di masa yang akan datang. Pada kesempatan ini kita bermohon semoga Allah melindungi keluarga kita, saudara-saudara kita, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu. Allahumma shalli wa sallim. Ya Allah, ampuni dosa. Rabbi firli wa Rabbana atina fid dunya hasanah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ya Allah, angkat derajat kami ya Allah. Berikanlah kepada kami kemuliaan hidup. Jadikanlah kami golongan orang-orang yang beruntung. Ya Allah, berikanlah kepada kami keberkahan hidup. Jadikanlah kami ini adalah hamba-hambamu yang tunduk taat dan patuh hanya kepadamu. Hasbunallahu ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nakir. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudaraku sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.